Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman perihal mengatasi kekhawatiran. Matius pasal yang ke-6 ayat 31-34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Pemirsa sekalian, kita akan segera meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Ada banyak orang merasa cemas karena mereka mendengar dari media massa ada perlambatan ekonomi, ada kesulitan-kesulitan besar yang akan terjadi, ada banyak goncangan-goncangan dalam berbagai hal yang mungkin akan menimpa kehidupan umat manusia pada tahun yang baru. Sehingga banyak orang kemudian menjadi pesimis, menjadi khawatir akan banyak hal. Apa yang dimaksudkan dengan kekhawatiran? Khawatir adalah rasa takut akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Tetapi itu menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Alkitab menunjukkan sebetulnya sebelum manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tidak ada kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu mulai menyelinap masuk ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan akibatnya kekhawatiran itu makin merajalela dari waktu ke waktu. Dan kalau ini tidak diatasi akan menimbulkan hal yang buruk juga secara fisik. Orang menjadi gelisah secara mental pertama, tapi kemudian bisa sakit kepala, tidak bisa tidur, lama-lama bisa stres, lama-lama bisa depresi. Pada intinya orang itu khawatir karena dua hal utama ini. Yang pertama khawatir mati atau takut mati. Kenapa kalau kita naik pesawat udara lalu kemudian masuk ke dalam awan yang kelihatannya agak gelap, wah kita mulai takut. Apalagi ketika pesawat bergoncang-goncang. Kita mulai berdoa minta tolong kepada Tuhan. Karena biasanya kita takut mati. Gara-gara kita belum siap untuk mati. Entah karena banyak dosa atau ada hal yang kita belum selesaikan, tanggung jawab kepada keluarga yang belum beres dan sebagainya. Tetapi selain takut atau khawatir mati, ada hal yang kedua, saudara, yang lebih banyak dialami orang, yaitu orang takut hidup, khawatir akan apa yang terjadi di dalam kehidupan yang makin lama makin penuh dengan tantangan. Takut nggak bisa bayar uang sekolah anak, takut nggak punya uang untuk beli makanan dan minuman, takut tidak bisa melunasi hutang-hutang yang ada. Sehingga hidup segan mati pun tak mau. Dan situasi semacam ini tentu tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena itulah Alkitab tadi berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah saudara, jangan khawatir, itu yang di Alkitab ajarkan. Tetapi ada beberapa kesalahpahaman yang kadang-kadang ada di dalam benak orang. Kalau mereka dengar Tuhan bilang jangan khawatir, mereka menganggap jangan khawatir itu sama dengan tidak perlu berhati-hati. Oh jangan khawatir, nyebrang jalan, nggak usah lihat-lihat, nggak khawatir. Ketabrak saudara. Jangan khawatir, kalau dagang nggak usah dihitung-hitung, udah maju tak gentar saja, pasti untung. Saudara akan mengalami kerugian. Jadi ketika firman berkata jangan khawatir, itu bukan berarti tak berhati-hati. Jadi dalam kadar tertentu, kekhawatiran dalam tanda kutip, dalam arti seksama mempertimbangkan dengan baik, itu tetap harus diperlukan. Tetapi yang berlebih-lebihan itu yang akan merugikan kehidupan kita. Nah kesalahpahaman yang kedua, ada orang berkata jangan khawatir, karena dia pikir itu dari Alkitab, sama dengan kalau saya tidak perlu khawatir nggak usah bekerja. Burung di udara juga Tuhan pelihara tuh. Masa kita anak-anak Tuhan tidak dipelihara oleh Tuhan? Memang Tuhan akan pelihara kita. Tapi kan Alkitab bilang
Barang siapa tidak bekerja jangan makan. Masalahnya kan kita bukan burung, saudara sekalian. Kita itu manusia yang diberi akal budi oleh Tuhan, kemampuan untuk bekerja. Dan melalui pekerjaan yang halal itulah kita mendapatkan uang, mendapatkan berkat untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Tuhan bilang jangan khawatir, itu tidak berarti kita tidak perlu berhati-hati. Itu tidak berarti kita tidak perlu bekerja. Ada kesalahpahaman ketiga, jangan khawatir. Ada orang bilang, oh kalau begitu kita juga tidak perlu membuat rencana. Maju saja. Tidak perlu ada perencanaan, planning. Udah gimana nanti saja. Jadi kalau mau pergi keluar kota, misalnya dari Jakarta mau ke Sydney, Australia, nggak usah beli tiket, nggak usah khawatir. Datang aja ke airport. Ya nanti pasti ada orang yang jual, pasti nanti Tuhan buka jalan. Nggak usah bikin rencana. Bikin rencana itu duniawi. Ini kan keliru saudara sekalian. Karena ada bagian yang kita harus lakukan. Lakukanlah bagian kita. Bekerja, membuat rencana, berhati-hati, memikirkan dengan seksama, untung ruginya plus minusnya. Tetapi setelah kita melakukan bagian kita yang maksimal, yang terbaik, serahkan selebihnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan bagiannya. Saya percaya Tuhan lebih pandai mengatur kehidupan kita daripada kita mengatur diri kita sendiri. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Sehingga apa yang kita bisa kerjakan, kita harus lakukan dengan segenap hati. Selebihnya berserah kepada Tuhan, percaya Dia akan menolong kita. Nah bersama dengan kita hari ini di studio hadir seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia, Bapak Pendeta Daniel Ong yang akan berbagi dengan kita bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran. Saya percaya kita akan diberkati melalui percakapan ini. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera pemirsa yang terkasih, senang sekali saya Irene Wangsejaya kembali menemui pemirsa dalam episode Pelita Hati pekan ini. Pemirsa yang terkasih, kekhawatiran adalah suatu kata-kata yang sering sekali kita dengar, kedengarannya biasa-biasa saja. Namun jika sudah menghinggapi kita, itu akan memberikan efek yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai kekhawatiran bersama hambanya Bapak Pendeta Daniel Ong dari Gereja AFC di Perth di Australia. Apa kabarnya Pak Daniel Ong? Baik-baik. Luar biasa ya Pak ya? Luar biasa. Pak, berbicara mengenai kekhawatiran. Ya. Banyak orang bicara tidak usah khawatir, Alkitab punya 365 kata-kata khawatir. Satu penguatan untuk setiap hari ya Pak ya. Tapi tetap saja khawatir itu datang tiba-tiba menyergap ya Pak ya. Dan ketika udah datang menyergap itu stres dan kadang depresi dan efek lebih jauhnya adalah orang dari yang namanya khawatir itu menjadi sekarang banyak sekali kejadian bunuh diri ya Pak ya. Nah Pak, sebenarnya apa Pak menurut Bapak kenapa Tuhan perlu memberikan rasa khawatir dalam jiwa manusia? Kalau menurut saya khawatir itu satu emosi yang Tuhan kasih dalam setiap manusia, suatu hal yang baik. Ya, kalau kita tidak punya kekhawatiran sama sekali juga bahaya. Apa bahayanya Pak? Bahayanya misalnya kita terobos lampu merah, oh kayak nggak khawatir ketabrak, nggak khawatir ketangkap. Ya kan? Lalu ngelihat jembatan yang lapuk, oh saya jalanin, oh saya nggak takut jatuh, nggak takut itu. Jadi sangat berbahaya sekali kalau tanpa kekhawatiran sama sekali. Itu buat saya. Jadi kekhawatiran itu pada dasarnya baik untuk menjembatani manusia supaya nggak terlalu istilahnya pagar gitu ya Pak ya, bagi jiwa manusia. Firman Tuhan berkata untuk tidak khawatir ya Pak ya. Tidak jarang kekhawatiran ini menjadi kekhawatiran yang menghancurkan Pak. Nah ini di mana Pak batasannya antara khawatir yang baik yang menjadi pagar atau khawatir yang menghancurkan hidup seseorang Pak? Menurut saya kalau kekhawatiran yang menghancurkan adalah kekhawatiran yang jelas berkelebihan. Segala sesuatu yang lebih itu nggak baik ya. Kalau buah yang matang pas itu enak sekali. Tapi kalau buah yang terlalu matang udah nggak enak, bonyok. Ya kan rasanya nggak udah hilang dan semuanya. Sama kekhawatiran yang berkelebihan atau khawatir yang tidak pada tempatnya. Tentu itu tidak sehat, tidak mendatangkan manfaat. Maka firman Tuhan menekankan janganlah hendak kamu khawatir.
tentang apapun juga gitu. Nah ini yang firman Tuhan tekankan di sini adalah kekhawatiran yang berkelebihan, kekhawatiran yang overdosis, yang tidak mendatangkan manfaat apapun bagi orang yang memiliki kekhawatiran itu. Baik, baik. Jadi kalau ada orang tanya, apakah kita perlu bebas dari rasa khawatir sama sekali? Tidak juga ya Pak ya? Nah, tentu tidak. Yang saya katakan tadi, khawatir itu Tuhan kasih pasti dia bagus. Cuman dosisnya sebagai pagar, perlindung buat orang itu sendiri. Jadi kalau tanpa pagar, tanpa khawatir dicabut ini tentu membahayakan orang itu. Jadi harus tetap ada khawatir yang normal. Baik, baik. Kadang Pak bicara tentang dosis ini, kadang ada orang yang saking makanya ini kadang suka jadi kontradiksi juga. Percaya sama Tuhan dengan luar biasa begitu ya Pak ya. Jadi dia bilang apa-apa nggak usah khawatir lah. Anaknya gaul bebas tidak usah lah. Tangan Tuhan menjaga begitu ya Pak ya. Mungkin suaminya sering pergi sendiri gitu ya, biarinlah Tuhan Yesus menjaga begitu ya Pak ya. Dan akhirnya karena dia bilang tidak usah khawatir, tidak usah khawatir. Ini masalahnya di dosis ya Pak ya. Jadi misalnya kayak gini tadi, khawatir yang terlalu berkelebihan tentu tidak diizinkan atau tidak dihimbau oleh firman Tuhan. Tapi sebaliknya bukan berarti tanpa pagar. Misalnya tadi seorang istri membiarkan suaminya, udahlah nggak usah khawatir, dia belum pulang malam nggak khawatir, dia nggak pulang rumah nggak khawatir. Nah tentu ini udah berkelebihan. Dan ini tidak akan mendatangkan manfaat, malah berbahaya. Kalau khawatir yang sehat tentu, suami yang biasanya kerja, jam pulang kerja kok belum pulang nih. Kok semakin panjang tiap hari nggak pulang. Kayaknya sebelumnya enggak. Nah ini khawatir ini mungkin warning dari Tuhan, sign dari Tuhan. Sign untuk kebaikan pernikahan ini sendiri. Oh ini apa yang terjadi ini, apa yang terjadi ini. Nah khawatir yang reasonable, yang dosisnya beralasan kuat, itu menjadi sehat. Dan bisa diinvestigate dan seterusnya. Jadi mencegah kehancuran rumah tangga itu. Baik. Seperti itu. Baik. Pak, bicara tentang wanita ya. Wanita sering sekali lebih khawatir daripada pria ya Pak ya. Apakah ini sesuatu yang normal dan wajar gitu ya? Mengingat kita kadang wanita itu paniknya hiper gitu ya Pak ya, sehingga bikin seluruh dunia itu kacau gitu ya. Kadang bikin suasana juga nggak enak gitu Pak. Tapi ya, apakah itu sesuatu yang wajar atau normal atau bagaimana Pak? Sejauh saya tahu, waktu pernah membaca satu artikel dan buku, memang menurut riset wanita itu memiliki khawatir yang lebih dari seorang pria. Kenapa demikian? Karena bisa dimengerti bahwa seorang wanita itu berjalan pakai perasaan. Ya. Karena perasaannya lebih kuat dari logikanya, maka begitu ada kekhawatiran, perasaan itu yang lebih jalan. Jadi kekhawatirannya kecil seperti bola salju, dia menggelinding tambah besar, dan akhirnya logikanya tertutup. Sebaliknya seorang pria kalau menghadapin masalah, dia tidak pakai perasaan, dia pakai otaknya, dia pakai logikanya, dia berpikir. Jadi yang besar mungkin bisa jadi kecil, yang besar bisa dikendalikan. Jadi mungkin yang bisa dikatakan seperti itu wanita berkelebihan karena lebih berjalan pakai perasaan. Itu menurut saya. Pak, jika ada suami istri ya Pak ya mengalami ibunya tadi yang Bapak bahas, perempuan itu cenderung dari kecil menjadi besar kekhawatirannya, sedangkan pria dari besar menjadi kecil Pak. Yang baik itu seperti apa Pak? Kalau dalam hubungan keluarga seperti itu? Kalau dari saya melihat kalau hubungan keluarga yang baik yang bagaimana, tentu yang tadi besar dianggap tidak ada juga jadi masalah, ya kan? Kalau tidak ada dianggap besar juga jadi masalah. Yang ada adalah bagusnya, baiknya sebagai suami istri adalah yang melihat realitasnya itu gimana, melihat real problemnya itu gimana, yaitu yang dibahas, itu yang didiskusikan, yang tadi perasaan dan logika itu bertemu, mungkin saya rasa menjadi sesuatu yang indah. Baik, baik. Pak, kalau berbicara mengenai khawatir Pak, pertanyaan simpel saya adalah ketika perasaan khawatir itu muncul dan kita tahu nih rasanya sudah mulai overdosis. Misalnya kita dari tayangan TV, sosial media dan segala macam. Sebentar-sebentar ada posting ya, dunia sedang dalam krisis. Lalu sebentar lagi kesulitan di mana-mana. Mungkin buat ibu-ibu remaja itu sekarang kenakalannya udah luar biasa gitu ya. Dan ketika kita membaca seperti itu akan terjadi kekhawatiran yang luar biasa di dalam diri kita. Apa sebenarnya pertama kali kita perlu lakukan, Pak? Ya tidak bisa disangkal tadi dengan kemajuan teknologi, media sosial, posting semuanya yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat. Itu pintu masuk buat kita khawatir. Ekonomi yang hari ini kita dengar, politik, semua itu buat kita khawatir. Nah tentu bagaimana sebagai
orang percaya menyikapinya. Kembali saya percaya ya pegangan kita orang percaya adalah firman Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga gitu. Percaya bahwa Bapa kita di surga akan begitu baik melindungi kita, tapi kita sekarang ambil bagian kita. Supaya jangan yang dari media sosial begitu gampang kita masuk, tidak dicerna lagi, nggak ada filter lagi. Jadi kekhawatiran itu menguasain kita. Tapi biarlah firman itu yang menguasain kita. Yang pegang janjinya bahwa jangan khawatir. Jadi kita ingat ya Pak ya, pesan Ingat, Bapak ya. ya. Berikutnya apa Pak? Pesan untuk Jadi ketika orang khawatir itu kita ingat firman Tuhan ya Pak ya. Ya. Tapi kan lantas tidak hilang begitu saja gitu Ya. ya Pak ya. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Mungkin take action atau? Ya, mungkin saya katakan dulu, kalau buat saya definisi kekhawatiran itu adalah seperti kita membayar bunga bank, interestnya kita bayar, tapi kita nggak pernah pinjam pokok pinjaman itu sendiri. Uangnya kita nggak pernah pinjam, tapi kita bayar interestnya. Adalah dalam pengertian hidup dalam kerugian besar kalau kita hanya mengambil kekhawatiran itu tadi. Hidup khawatir ya kamu membayar bunga terus yang kamu nggak pernah pinjam pokok uang itu. Dan akan mengalami kerugian yang besar sekali. Oh iya, baik Pak. Begini Pak, kadang misalnya firman Tuhan berkata jangan khawatir begitu ya Pak ya. Tapi begini Pak, misalnya seorang yang mengalami kebangkrutan Pak. Ya. Lalu dia hancur-hancuran seperti itu ya. Memang firman Tuhan berkata jangan khawatir Pak. Tapi kan ini aplikasinya seperti apa Pak? Toh misalnya dia punya anak ya Pak ya, punya istri yang harus dihidupi Pak. Bagaimana begitu Pak ke depannya gitu? Iya, oke. Jadi gini, kalau kita khawatir, firman Tuhan tadi bilang jangan kamu khawatir, tapi kenyataannya waduh uang udah menipis. Iya. Khawatir, kerjaan belum dapat nih. Iya. Khawatir, tapi besok tagihan akan datang. Nah, jadi antara kebenaran dan realitas itu kadang-kadang suka bertentangan. Itu yang kadang membingungkan Iya. kita. Nah, sebagai anak Tuhan sekali lagi prinsip firman Tuhan itu pedoman kita. Dia pelita kita, dia kompas dalam hidup kita. Tapi sekali lagi firman itu juga tanpa perbuatan adalah mati. Ya iman tanpa perbuatan itu mati. Nah jadi mau ngomong firman kebenaran itu kita pegang, tapi juga kita bisa berbuat apa. Misalnya di tengah-tengah belum dapat kerjaan, di tengah-tengah uang yang menipis, apa yang harus kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan, yaitu kita lakukan. Ambil tindakan. Jadi di satu pihak, di dalamnya kita punya ketenangan karena janji firman Tuhan, tapi juga actionnya kita mesti ada. Apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu kadang-kadang nyatanya, realnya 95% itu bayangan ketakutan kita. Tapi 5% itu real problemnya. Nah dari real Jadi problemnya sisanya ini. itu hanya tidak nyata begitu? Bisa tidak nyata kekhawatiran itu. Misal nanti kekurangan uang, nanti kalau ini saya nggak bisa makan, saya akan mati. Kalau nggak mati nanti siapa yang nguburin saya? Hanya belum makan satu kali kita udah pikir peti matinya, udah pikir kuburannya. Terlalu jauh ya Pak? Terlalu jauh mikirin. Nah lebih baik hari ini saya nggak bisa makan, bagaimana supaya saya bisa makan? Real tindakan apa yang bisa saya lakukan? Nah lebih kepada actionnya. Tekanan. Baik. Itu akan menolong kita. Baik. Pak, ketika yang kita bahas tadi ke yang wanita itu ya Pak ya. Wanita yang banyak sekali khawatir suami, anak seperti itu ya Pak ya. Kadang wanita ya pembantu juga dikhawatirkan begitu ya Pak ya. Karena memang pada dasarnya khawatir. Ketika hal-hal tersebut menyergap Pak, apakah ada tips khusus Pak? Jadi Pak Daniel tadi sudah bicara ingat firman Tuhan, jangan khawatir begitu ya Pak ya. Tapi namanya perempuan itu saya lihat susah gitu ya Pak ya. Ada Pak itu tips-tips khususnya? Mungkin ada satu prinsip kehidupan yang sering mungkin orang sebutkan. Dia berkata begini, siap menghadapi hal-hal yang terburuk. Kita dalam hidup ini siap menghadapi hal-hal yang buruk. Unexpecting ya, yang datang di dalam kehidupan kita. Lalu di samping itu juga kita berharap hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik kita harapin. Lalu yang bagian yang ketiga dikatakan menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik. Jadi bagaimana caranya? Ya menerima. Ada hal yang kita terima. Yang kita bisa cegah, kita cegah. Yang kita bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi menerima itu buat saya real facing problemnya. Baik. Jadi nggak usah dikembang-kembangkan. Sebelum Lebih itu. besar. Ya, baik. Pak ada kesaksian mengenai bagaimana mengatasi kekhawatiran? Ya. Kekhawatiran semua menghinggapi semua orang. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, apakah bisa khawatir? Iya.
Yang saya katakan khawatir itu baik. Baik untuk dosis tertentu. Misalnya saya waktu menjadi hamba Tuhan saya khawatir banget. Karena satu, keluarga saya tidak mendukung pada waktu itu. Kalau kamu menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, kamu akan makan apa? Siapa yang mencukupin kamu? Di dalam image mereka ada kekurangan. Maka itu pun menghantuin saya. Saya juga merasa, oh iya ya, bagaimana untuk makanan? Nanti kalau saya menikah, aduh gimana? Kalau saya punya anak, itu gimana? Nah khawatirnya mulai besar. Anak itu butuh susu tiap hari. Anak itu dari bayi berkembang terus butuh baju. Dari size 0, 1, 2, 3, itu duit semua. Iya. Gimana caranya? 95% itu nggak benar, 5% real problemnya. Ya, waktu saya konsentrasi situ, percaya kepada Tuhan, lakukan bagian saya, ambil bagian yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kerjakan, saya perbaikin terus. Saya melayani Tuhan 30 tahun sampai saat ini, janji Tuhan digenapin. Tidak pernah kekurangan, Pak. Tidak pernah kekurangan dan Tuhan cukupkan sampai hari ini. Apa yang saya pernah khawatirkan dahulu, betul semuanya bayang-bayang. Tapi real problemnya waktu dihadapin, waktu di planning dengan baik, well plan betul-betul jalanin. Sampai saat ini saya merasa tidak kekurangan. Baik. Karena janji Tuhan digenapin. Baik, Pak, kalau saya summarize apa yang sudah Bapak katakan dari awal, berarti kekhawatiran itu sebenarnya faktanya 5% hanya real problemnya ya Pak ya. 90% itu bayangan angan-angan kita yang belum tentu benar ya Pak ya. Dan ketika kita menemui kekhawatiran, kita menghadapi kekhawatiran, kita harus ingat ya Pak ya, janji Tuhan ya Pak ya, bahwa jangan khawatir itu ya Pak ya, segala sesuatu ada dalam firman Tuhan itu ya Pak. Dan yang ketiga, tadi Pak Daniel sempat berbicara, kita juga harus siap untuk yang terburuk namun melakukan action juga ya Pak ya, mengharapkan hal-hal baik seperti itu ya. Baik, Pak Daniel terima kasih buat penuturannya yang sangat jelas dan juga pesan-pesannya terhadap pemirsa. Kita berdoa biar hal ini boleh membangkitkan hal-hal positif di dalam jiwa pemirsa. Amin. Terima kasih Pak untuk pelayanannya di dalam acara Pelita Hati pekan ini. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan hambanya Bapak Pendeta Daniel Ong mengenai kekhawatiran. Hendaklah kekhawatiran bukan menjadi dasar hidup kita, namun kekhawatiran menjadi pagar. Dan bersama Tuhan Yesus kita boleh melewati hal itu dan menjadi pemenang. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Pelita Hati. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, saya percaya kita diberkati melalui percakapan tadi. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan dari Matius 6 tadi tentang mengatasi kekhawatiran. Mengapa sebagai orang percaya kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat, sebaliknya merugikan kita. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Orang khawatir itu nggak akan bertambah panjang umurnya, bertambah banyak berkatnya. Malah akan merugikan kehidupan kita. Lebih sakit, lebih cemas. Kalau saudara bikin pesta untuk anakmu yang akan menikah, lalu ternyata yang datang itu begitu banyak. Lalu saudara khawatir, aduh apakah makanannya cukup atau tidak. Saudara khawatir pun capcainya tidak lebih banyak, kerupuknya tidak lebih mekar, mie-nya tidak lebih melar. Daripada khawatir lebih baik berdoa. Tuhan, saya berdoa supaya yang datang tidak rakus-rakus, supaya makanannya cukup. Lah doa yang begitu kan lebih mujarab daripada khawatir. Karena khawatir tidak bermanfaat, malah sebaliknya merugikan. Lagi pula mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita punya Bapa yang baik. Ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita itu punya Bapa yang sangat baik. Bapa dunia saja lihat anaknya yang mau sekolah perlu tas, perlu pensil, perlu buku, perlu baju, disiapkan. Itu oleh Bapa yang terbatas loh. Apalagi Bapa sorgawi. Masa sih Bapa tidak bisa sediakan? Bukankah Dia Yehova Jireh, Allah yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita? Kalau keinginan, nah belum tentu. Karena keinginan kita kadang-kadang, waduh, lebih besar dari seluruh dunia ini. Tapi kalau itu kebutuhan, kita memang perlu. Kita yakin Bapa Surgawi akan menyediakan. Karena itu tidak perlu kita khawatir. Karena kita punya Bapa yang sangat baik dan sangat memperhatikan kita. Jika demikian, bagaimanakah cara kita mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, hiduplah pada hari ini.
Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup pada hari ini, jangan mikirin yang besok. Ya hari ini saya bisa makan, tapi apa besok bisa? Ya hari ini saya punya pekerjaan bagus, tapi apa bulan depan bisa? Loh saudara, hidup itu day by day, hari lepas hari. Karena setiap bangun pagi selalu ada berkat baru yang Bapa siapkan buat kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang penting fokus pada hari ini, lakukan yang terbaik pada hari ini. Dan kalau Tuhan sudah tuntun kita pada hari ini, Dia pasti akan tuntun kita terus sampai selama-lamanya. Jadi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran? Pertama, hiduplah pada hari ini. Yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran, kita harus hidup percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Matius 6 ayat yang ke-30 berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan menegur orang yang kurang percaya. Kurang percaya menyebabkan kekhawatiran. Tapi kalau kita percaya akan kebaikan Tuhan, burung Tuhan pelihara, rumput Tuhan dandani. Bukankah kita lebih berharga dari burung? Kita lebih berharga daripada bunga yang ada. Kalau Tuhan memberi tubuh, pasti Dia memberikan pakaian untuk menutupi tubuh. Jika Tuhan memberi perut, Tuhan akan memberikan makanan untuk kita bisa mengisi perut kita. Sehingga kalau kita ingin mengatasi kekhawatiran, kita harus hidup percaya kepada penyertaan Tuhan, pada kelimpahan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk mengatasi kekhawatiran, selain hidup pada hari ini, hidup percaya, kita juga harus hidup mengutamakan Tuhan. Inilah ayat kunci yang dibahas dalam ayat 33 yang berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau saudara mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Dia, maka Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan sandang, pangan, papan dalam kehidupan kita. Jadi menghadapi tahun yang penuh dengan tantangan, jangan khawatir. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita punya Bapa Sorgawi yang sangat baik. Hiduplah pada hari ini, setiap hari yang Tuhan masih anugerahkan, lakukan yang terbaik. Maka masa depan pasti akan menjadi lebih cerah. Hidup percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, jangan gelisah. Karena itu akan merugikan kita. Tetapi sebaliknya kalau kita percaya, ada banyak mujizat yang terjadi. Gunung saja bisa pindah kalau kita beriman, kalau kita percaya. Oh pasti Tuhan nyatakan mujizatnya. Dan ingat, hiduplah mengutamakan Tuhan. Utamakan Dia di tempat yang paling nomor satu. Maka Dia akan menyatakan kuasa kemuliaannya bagi kita. Sehingga tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi saudara ketika kita mengutamakan Tuhan. Adakah di antara saudara yang khawatir untuk menghadapi tahun depan? Maukah engkau berdoa kepada Tuhan? Mari kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari depan. Tapi kami tahu bahwa Engkaulah Yesus yang memegang hari depan kami. Sehingga bersama dengan Engkau ada hari depan yang penuh dengan kemenangan. Dan biarlah dengan kebenaran firman-Mu kami bisa mengatasi kekhawatiran dan berjalan di dalam iman. Berkat-Mu atas kami semua dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa, sampailah kita pada penghujung acara ini. Dan ada para konselor yang siap mendampingi saudara, menjawab pertanyaan melalui telepon. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara selalu mantap di dalam iman. Rajinlah beribadah, bacalah Alkitab setiap hari, berdoalah dan bergaulah dengan rekan-rekan seiman yang bisa menguatkan iman saudara. Gunakanlah hikmat yang berasal dari Tuhan untuk mengatasi seluruh masalah. Dan tumbuhkanlah kerohanian kita setiap hari. Salah satunya dengan cara mengklik website kami, karena di sana ada banyak bahan renungan harian, khotbah, dan hal-hal yang lain yang pasti akan bermanfaat. Sampai jumpa pada program